berpengaruh gitu. Nah, karena itu kita mau mengatakan bahwa sebaiknya itu kita lakukan yang namanya survei awal dulu gitu, oke? Yang jadi yang harus kita temukan adalah gap lapangan dulu gitu. Sehingga kita bisa menentukan bahwa oh ada sekian variabel yang membuat orang tidak puas gitu. Nah, baru kita cari research gap-nya. Research gap-nya itu kita sebut sebagai inkonsistensi dalam temuan terdahulu gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah kinerja karya apa tentang karyawan tadi kan ada yang tidak puas gitu ya, tidak puasnya terhadap misalnya katakanlah lifestyle bukan lifestyle apa style daripada manajernya itu sendiri gitu atau leadershipnya gitu. Nah, ada yang tidak puas juga terhadap leadershipnya itu sendiri. Maka dalam SDM kita sebut, oke, apa kita temukan di dalam penelitian terdahulu ada yang menyatakan bahwa leadership itu berpengaruh, ada yang menyatakan tidak berpengaruh. Yang tidak berpengaruh sebenarnya cukup satu saja gitu. Karena apa kita mau membuktikan, kalau kita mau nyatakan bahwa ini perlu untuk kita kita teliti gitu. Oke. Nah, sudah dua ketemu itu barangkali yang cerita berikut-berikutnya ya silakan aja gitu ya, berkaitan gitu. Tapi barangkali kita lihat nanti pada rangkaian berikutnya itu kira-kira bagaimana menulis di latar belakang itu ya. Jadi yang penting kita temukan dulu gitu ya. Jadi belum nulis ini, belum nulis kita nemukan dulu gitu. Baru kita nanti berbicara pada tulisan gitu. Oke, yang kedua adalah yang kita harus perhatikan di dalam apa di dalam pendahuluan ini adalah rumusan masalah gitu kan, rumusan masalah gitu. Jadi rumusan masalah ini penting gitu ya kan. Itu biasanya itu dalam bentuk pertanyaan gitu kan. Dalam bentuk pertanyaan gitu. Nah, rumusan masalah ini ya kita lihat tadi ada fenomena kan gitu ada fenomena kita mengatakan bahwa misalnya orang tidak puas itu terhadap kualitas pelayanan kita misalnya. Nah, maka bikinlah pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya itu kita lihat nanti cara bertanyanya itu paling tidak ada dua caranya gitu ya. Caranya ada dua gitu. Yang dipertanyakan adalah berkaitan dengan variabelnya gitu kan. Jadi bukan yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau kita contohkan kemarin Instagram itu bukan variabel gitu. Maka tidak bisa kita gunakan sebagai satu pertanyaan gitu. Jadi kalau kita bicara pada kualitas pelayanan orang tidak puas, maka boleh kita gunakan beberapa cara dalam bertanya gitu. Nah, cuman kita harus perhatikan saja apakah ini nanti arahnya ke kualitatif ataukah nanti arah ke kuantitatif. Ya. Pada umumnya kalau misalnya kita menggunakan apakah gitu kan, apakah bla 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 itu biasanya dia kuantitatif gitu ya. Nah, tapi kalau dia menggunakan apa how, why gitu kan, nah, why bisa kualitatif, bisa kuantitatif dan bisa dua-duanya gitu. Oke, jadi di dalam research question ini atau rumusan masalah ini, rumusan masalah ini itu biasanya dalam bentuk, bukan biasanya ya, kalau di tesis itu kita bentuk dalam bentuk pertanyaan gitu. Nah, dia harus singkat ya, singkat itu, tapi memberikan bagaimana nanti caranya kita mengumpulkan data gitu ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang gitu kan, tidak perlu panjang-panjang. Dia harus mengenal. Tapi yang pertama yang harus kita lihat apakah dia akan menjadi satu, apakah dia itu variabel atau bukan gitu. Karena begitu research questionnya ini kita benar, maka akan lanjut berikutnya benar juga, termasuk nanti bikin bikin hipotesis gitu ya, bikin hipotesis gitu. Nah ini ya, jadi ada dua cara orang menggunakan research question bertanya gitu ya. Ada yang pakai question words, ada yang pakai auxiliary gitu ya kan. Ada yang pakai question word dan ada yang pakai auxiliary gitu. Kalau pakai question wordnya yang kata tanya itu kan what, why dan seterusnya gitu kan. Nah, itu yang sering dipakai gitu. Atau auxiliary aja gitu. Misalnya gunakan apakah, dapatkah, dan seterusnya gitu. Oke. Jadi dia bisa biasanya auxiliary kata tanya gitu ya. Can, could, may, might, am, are, dan seterusnya gitu kan. Nah, yang terpenting, most important thing ya di dalam dalam cerita kita tadi yang sudah saya sebutkan itu bicara pada variabel atau bukan gitu ya kan, bicara variabel atau bukan gitu. Nah, untuk melihat variabel atau bukan kita lihat dalam konsep teorinya gitu, oke. Dia ada ukuran nggak gitu, oke. Ada ukuran nggak, dimensinya ada nggak itu, indikatornya ada nggak itu. Biasanya di kajian pustaka akan ketemu dia, oke. Nah, yang terpenting berikutnya adalah konsistensi in measurement. Jadi konsisten harus dalam ukurannya itu gitu. Jadi kalau misal kita bicara bicara apa, misalnya ini nomor satu gitu kan, kita menggunakan how gitu kan, how gitu. How has the new packaging affecting the sales gitu. Jadi ada new packaging dan ada sales gitu. Nah, kalau kita lihat konsistensinya nggak konsisten dia gitu.
Jadi kok tidak konsisten kalau kita lihat kasat mata dulu ya, kasat matanya gitu. Jadi kalau make new packaging itu persepsi, persepsi orang kan, oke. New packaging menarik atau tidak gitu kan. Kemudian kita lihat ada sales itu. Sales itu angka. Jadi di satu sisi adalah persepsi, di satu sisi rasio, nggak klop gitu. Oke, nggak klop. Jadi mestinya dua-duanya rasio atau dua-duanya persepsi. Oke. Jadi kalau mau dirasiokan new packaging agak susah, maka kita lakukan salesnya aja gitu. Jadikan persepsi gitu. Jadi persepsi sales, misalnya salesnya meningkat, oke, salesnya stabil, salesnya menurun dan seterusnya. Jadi bukan dalam bentuk angka dia, oke, bukan dalam bentuk angka gitu. Begitu juga nomor dua, coba lihat ya kan. How do price? Price kan rasio angka dia kan gitu kan. Angka gitu. Quality itu bukan angka dia. Jadi kualitas itu persepsi orang ngelihat kualitasnya baik atau tidak gitu. Nah, maka yang mengalah adalah price. Price kita jadikan persepsi gitu harganya. Jadi harganya bukan 1.000 2.000, tapi dia harga persepsi. Harganya lebih mahal dari kompetitor, harganya sesuai dengan kualitas produk. Nah, kita lihat konsepnya gitu ya kan. Harganya sesuai. Jadi kalau misalnya harga berpengaruh terhadap misalnya kualitas pelayanan. Nah, harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah, harganya harga apa ini, oke? Kita lihat kepuasan bukan angka gitu, maka harganya pasti persepsi dia. Nah, harganya sesuai dengan kualitas produk, maka konsumen akan puas. Jadi pengukurannya seperti itu. Oke, jadi tidak dalam bentuk rasio. Jadi jangan angkanya 1.000 2.000 gitu. Nah, ini kadang-kadang dimainkan orang gitu kan. Jadi apa kita ngelihat ini ya. Jadi tidak harus kita batasi semuanya harus persepsi, tapi yang rasio itu kita jadikan persepsi gitu. Yang sales tadi kan, jadi tidak apa, tidak membatasi kita gitu, tidak membatasi kita untuk mengukur sales gitu ya. Yang ketiga misalnya, oke, nah oke, yang ketiga kita lihat customer satisfaction and customer loyalty. Nah dua-duanya itu persepsi gitu ya. Loyalitas pelanggan itu persepsi, satisfaction juga harus persepsi, maka jalan dia gitu ya. Jadi itu konsistensi di dalam measurement pengukuran harus kita lihat. Pertama adalah variabelnya tadi gitu kan. Oh ini variabel gitu karena di dalam teorinya ada dimensi, ada indikator gitu. Nah kemudian kita lihat juga gini. Oh apakah nggak bisa? Bisa gitu kita lihat. Oke, apakah dia sama-sama rasio. Biasanya kalau ke orang-orang keuangan kan sama-sama rasio, mudah dia kan gitu kan, sama-sama angka dia gitu. Oke. Apa kinerja perusahaan misalnya kan gitu terhadap apa gitu kan. Nah, jadi dia biasanya dalam bentuk angka gitu. Kalau angka maka sama-sama rasio gitu. Yang kadang-kadang sulit itu kadang kita bisa dalam satu sisi adalah persepsi, di sisi lain dia angka gitu. Tapi kalau semuanya persepsi seperti nomor tiga, customer satisfaction dan loyalty, kita tidak perlu lagi untuk pusing-pusing gitu kan, untuk mengukurnya gitu. Itu ya, jadi kalau kita menggunakan how, what, seperti itu lah. Tapi bisa juga menggunakan do, does, did, dan seterusnya gitu ya. Cuman menyebutkan apakah gitu kan. Nah, kalau itu kan bagaimana, oke, dan seterusnya. Jadi itu mungkin cara bertanya gitu ya, cara bertanya. Tapi di dalam cara bertanya itu kita sisipkan itu konsistensi dalam pengukuran itu sendiri gitu. Nah, yang tiga dan keempat itu saya kira standar ya. Jadi tujuan penelitian itu berdasarkan rumusan masalah kita gitu. Jadi kalau rumusan masalah kita tadi ada misalnya ada satu, biasanya tujuannya minimal satu dia, oke? Tujuannya minimal satu. Boleh lebih dari satu, oke? Tapi jangan dibalik. Jangan tujuannya satu, rumusannya dua, nggak boleh gitu ya. Jadi mestinya rumusan masalah satu, minimal tujuannya satu juga, oke? Kalau boleh lebih dari satu, boleh gitu. Asal masih berkaitan dengan apa yang sedang kita teliti gitu ya. Sedang yang akan kita teliti gitu. Jadi tujuan saya kira standar gitu ya. Dan dia tidak dalam bentuk pertanyaan gitu. Jadi biasanya untuk mengukur, oke? Untuk menguji dan seterusnya gitu. Oke. Bukan untuk mengetahui, kalau untuk mengetahui barangkali untuk S1 cukuplah gitu ya, untuk cukuplah. Tapi kita lebih pada untuk menguji gitu kan, membuktikan secara apa gitu kan, secara empiris, nah kan gitu kan, bahwa ini. Begitu juga manfaat gitu, manfaat saya kira standar juga dia. Manfaat hanya dua gitu ya, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Oke, jadi nggak usah kemana-mana manfaatnya. Kalau misal banyak manfaatnya masukkan apakah manfaat teoritis, ini apakah manfaat praktis gitu. Untuk perusahaan ya berarti manfaat praktis gitu ya kan gitu kan. Jadi kadang-kadang mahasiswa bikin 10 manfaat enggak gitu kan.
Manfaat itu hanya dua. Nanti digabung aja yang mana yang praktis, mana yang teoritis gitu ya. Kalau teoritis barangkali memberikan sumbangsi kepada pengembangan teori dan seterusnya gitu kan. Itu ya. Jadi yang nomor 3 dan nomor 4 ini saya kira standar ya. Yang paling krusial itu adalah latar belakang. Kadang-kadang kita mencerita dalam latar belakang, masalahnya nggak ada gitu, fenomenanya nggak ada gitu ya. Nah, yang ke bab kedua biasanya orang berbicara pada tinjauan pustaka, oke. Kemudian apa tadi? Kerangka pikir dan hipotesis ya. Nah, yang terus digaris bawahi di dalam tinjauan pustaka ini adalah pertama sumber gitu ya. Sumber boleh berbagai macam, oke. Boleh dari tesis, boleh dari skripsi dan seterusnya. Tapi itu sebagai unpublished kita sebut, oke. Maka oleh karena itu kita selalu dianjurkan itu mengerujuk kepada jurnal gitu kan. Karena tesis, skripsi, disertasi itu termasuk unpublished gitu ya kan, unpublished ya. Artinya apa? Artinya sesuatu yang barangkali belum diekspos di luar gitu ya kan gitu. Nah, sekarang ini kan wajib semua kita, oke, semua penelitian kita baik S1, S2, S3 apalagi kan gitu kan wajib untuk dipublikasikan gitu. Nah, itu ya. Nah, tapi Pak Nadiem kemarin itu menyatakan tidak wajib sebenarnya gitu. Ngapain gitu kan gitu kan. Apalagi misalnya praktisi untuk perusahaan gitu. Ya, ada barangkali itu debatable gitu ya. Sampai sekarang kita wajib untuk publikasi lah gitu ya. Kita arahkan ke sana gitu. Maka rujukan kita juga yang sudah publish gitu ya, yang sudah dipublikasikan gitu ya. Sumber-sumber lain boleh kita masukkan gitu ya sebagai tapi jangan terlalu banyak gitu kan. Dari majalah-majalah boleh, lapor-lapor seminar silahkan aja gitu. Yang penting rujukannya itu harus di citation ya, jadi harus dikutip dan sebutkan, oke, siapa penulisnya, tahunnya dan seterusnya gitu. Nah, yang berikutnya di dalam tinjauan pustaka ini adalah prinsip kemutakhiran gitu. Nah, ini barangkali antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain berbeda gitu ya. Ada yang menyebutkan 5 tahun terakhir gitu kan. 5 tahun terakhir itu barangkali lihat aja nanti prinsip kemutakhiran. Tapi kadang-kadang ada juga harus kita rujuk yang lama gitu ya kan. Karena memang tidak dikembangkan gitu ya. Oke, itu barangkali di situ orang gunakan sampai tahun-tahun lama gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kritis itu menyatakan bahwa kalau itu tidak dikembangkan, berarti tidak banyak meneliti ini, banyak tidak orang tertarik kan gitu gitu. Jadi semakin terbaru itu semakin baik posisi penelitian gitu ya. Posisi penelitian kita gitu. Relevansi, nah ini juga penting ya. Jadi relevansi itu penting gitu. Kenapa? Kadang-kadang mahasiswa kalau bikin kajian pustaka, misalnya pemasaran gitu kan, dia melihat misalnya kualitas pelayanan sama kepuasan, yang mestinya relevansinya dua aja gitu. Dua saja gitu. Nggak usah pemasaran ada berapa jenis, nggak perlu dia. Karena tidak relevan dia kan. Yang relevan itu adalah variabel yang sedang kita teliti gitu. Nah, yang harus diperdalam adalah dimensinya apa gitu. Indikatornya apa gitu dalam kajian gitu. Sehingga kalau misalnya katakanlah ada mahasiswa kemarin itu yang mengusulkan tentang kualitas pelayanan di rumah sakit gitu kan. Kan ada kualitas pelayanan rumah sakit menurut siapa itu Farah Sulaman, ada menurut Mayo Hospital gitu kan. Nah, itu kan ada konsep-konsep itu. Nah, itu mungkin beberapa rujukan itu penting gitu. Sehingga nanti kita putuskan di bawahnya dari sekian banyak kajian itu, maka saya akan mengambil variabel ini. Ya apa, sorry, konsep Shanu gitu. Indikator. Jadi relevansinya itu relevansi berkaitan dengan variabel yang sedang kita teliti ya, bukan dengan topik. Jadi kalau topiknya pemasaran itu bukan teori pemasaran, bukan, oke? Nah, kalaupun barangkali ada yang meminta misalnya katakanlah grand teorinya, oke? Nah, grand teorinya bukan pemasaran, oke? Jadi grand teori dari kepuasan apa misalnya? Kita lihat kan kepuasan itu berarti ada harapan dan kenyataan kan? Nah, masuk barangkali teori ekitas gitu, bisa dia. Kalau grand teori tidak harus semuanya marketing kalau dia berposisi pemasaran gitu. Bisa saja ngambil teori dari keuangan gitu ya. Itu grand teori. Tapi kita di MM rata pada umumnya saya kira tidak di sana, lebih diarahkan kepada variabel apa dan diperdalam dengan dimensi dan indikator gitu. Nah, dimensi itu wajib dari kajian gitu. Indikator bisa kita kembangkan gitu kan. Jadi misalnya kita adalah dimensi anu gitu. Nah, kita mengembangkan indikator boleh dari sekian banyak indikator yang dipakai oleh penulis, maka saya akan menambahkan satu misalnya atau dua indikator gitu. Boleh gitu dalam prakteknya gitu. Sehingga itulah barangkali di S3 itu biasanya keterbaruan. Nah, keterbaruannya bukan keterbaruan di dimensi, tapi keterbaruan di dalam penggunaan indikator gitu.
Nah, itu ya. Tapi kecil poinnya gitu ya kan. Keterbaruan biasanya penggunaannya itu adalah sesuatu yang barangkali belum banyak diteliti orang gitu. Tapi di S2 saya kira belum dituntut untuk keterbaruannya. Tapi relevansi dituntut gitu ya. Sehingga tidak kemana-mana kajiannya gitu. Ya. Itu ya, jadi ketiga hal yang harus kita perhatikan di dalam kajian pustaka ya, di dalam kajian pustaka gitu. Bahwa pertama kita ngelihat, oke, sumber-sumbernya itu sebaiknya adalah dari jurnal, oke. Walaupun ada sumber-sumber lain silahkan gitu ya, tapi jangan banyak gitu kan. Misalnya menggunakan www, silakan aja. Tapi kalau semuanya www itu coba kalau www-nya ditutup, ya kan nggak bisa lagi dibaca, ya kan? Ya, itu kalau di blog orang kan nggak bisa lagi kita baca. Tapi kalau dia jurnal itu seumur umur mesti ada muncul deh gitu ya. Nah, di dalam kajian juga berkaitan dengan apa relevansi ini, bisa saja, misalnya bisa saja dalam konsepnya, dalam teorinya itu si ahli apa para ahli itu menyebutkan misalnya ada 7 dimensi misalnya, ada 7 ukuran untuk. Jadi dimensi itu barangkali mengukur ya, mengukur karena tapi masih dia sifatnya apa belum jelas gitu kan, belum jelas gitu. Jadi kalau saya katakan kemarin adalah cantik, nah cantik ada inner beauty dan outer beauty. Nah outer inner itu termasuk dalam dimensi, tapi kan masih belum jelas. Diperjelas dengan indikator. Jadi untuk yang ukur inner itu apa ya, outer itu apa ya? Oh, outer itu misalnya hidungnya, wajahnya, fisiknya dan seterusnya gitu ya. Nah itu kita mengukur di dalam. Nah berkaitan dengan dimensi, mungkin saja secara teoritisnya misalnya ada 7 dimensinya pengukur itu gitu ya. Ah, tapi kita pakai cuma 5, kita sebutkan gitu. Kenapa? Barangkali tidak cocok dengan apa yang sedang produk atau barangkali objek yang sedang saya teliti gitu. Kita contohkan misalnya tentang apa kualitas produk misalnya kan di dalam kualitas produk itu ada yang namanya dimensi serviceability. Jadi produk itu bisa diservis, bisa diperbaiki gitu. Nah, kita tidak melakukan itu gitu. Ya udah, kita delete dia di dalam ukuran kita gitu. Jadi dari 7 dimensi itu saya akan pakai cuma 5. Boleh seperti itu ya. Bicara pada relevansi gitu. Nah, yang kedua adalah kerangka pikir ini ya. Jadi kalau kerangka pikir, jadi sebelum kita mulai, nah ini kan, sebelum kita mulai menulis di latar belakang tadi, kita sudah punya ini sesungguhnya gitu. Jadi kalau kita kembali ke latar belakang tadi, nah kan, nih kan, apa yang harus kita tulis? Kita kan boleh nyatakan ada gap saja kan, gitu kan, bahwa ada gap secara lapangan dan ada gap secara research gitu ya. Nah, jadi ada apa kesenjangan gitu kan. Nah, jadi ada orang yang puas, ada yang tidak puas di dalam survei kita awal lah kita temukan. Nah dari sana kan kita pikir kerangka pikir. Jadi sebelum kita nulis itu sudah ada ini sebenarnya gitu. Sudah ada yang namanya kerangka pikir. Jadi kalau mau mengukur kepuasan saja gitu kan. Nah, kita tanya gitu, oke? Nah, ternyata ada orang yang puas, ada orang yang tidak puas terhadap promosi kita gitu. Nah, kan gitu kan? Jadi dalam survei awal kita nyatakan, Pak Sayuti puas nggak terhadap promosi MMUMB, MM Bakri? Oh, puas Pak gitu. Puasnya gimana? Promosinya Pak? Oh, promosinya misalnya biasanya kan sales promotion yang kalau buat orang tidak puas kan gitu kan? Beli satu dapat satu. Ya, udah beli satu dapat satu, ya kan gitu kan. Ada yang aneh lagi, kita beli dua dapat satu. Beli dua orang, dikasih satu. Nah, itu ya. Barangkali jadi ada yang jadi barangkali pernah juga mengalami gitu. Saya pernah mengalami gitu. Jadi ada keluarga dari Bandung, ponakan-ponakan dari Bandung jalan-jalan pas dekat Lebaran gitu. Masuklah ke toko sepatu gitu kan. Diskon 70% gitu kan. Rupanya yang diskon cuma dalam box itu aja gitu. Yang lain enggak gitu kan. Kita harapkan semuanya 70% gitu. Ternyata warnanya agak berbeda antara satu kanan dan kiri gitu. Nah itu ya, dari kecewa kira-kira. Jadi ada orang yang tidak puas gitu ya kan. Atau barangkali price fairness-nya kan gitu kan. Nggak fair dalam hal menentukan harga gitu kan. Kita lihat dulu ada namanya apa handphone ya kan gitu kan. Begitu kita nelfon bukan suara yang kita terima, suara dari perusahaannya dulu kan gitu kan. Nah, sehingga narik pulsa kita kan gitu kan. Nah, itu kan nggak bertahan akhirnya dia kan gitu kan. Jadi itu mungkin ada orang yang tidak puas gitu. Nah, dari dari survei awal tadi kita buat kerangka ini gitu. Kita bikin rangkanya gitu. Ah, saya juga mau ngukur loyalitas, boleh gitu. Oke. Kita harus gambarkan bahwa ada orang-orang yang tidak loyal gitu. Oke. Nah, jadi di latar belakang itu semuanya berkaitan dengan gambar ini gitu.
Nggak usah cerita kemana-mana gitu. Teknologi adalah apa-apa yang nggak usah kan gitu. Boleh pun barangkali di insert-insert aja boleh, tapi kita bicara pada kepuasan gitu. Kenapa kepuasan? Apa itu kepuasan? Mengapa kita mengukur kepuasan gitu? Kepuasan kan banyak mengukurnya gitu, bisa ribuan variabel gitu. Nah, kenapa ke corporate image? Kenapa ke perceived quality? Kenapa ke perceived ini dan seterusnya? Itulah barangkali survei awal tadi gitu. Ternyata ada orang yang tidak puas terhadap value yang kita tawarkan. Ternyata ada orang-orang yang tidak dia puas terhadap kualitas produk yang kita tawarkan gitu. Jadi sudah bikin kerangkanya dulu sebelum kita nulis sebenarnya gitu. Nah, hubungan dengan satisfaction dengan loyalty ya cerita aja gitu. Hubungkan gitu kan. Penting untuk itu gitu. Oke. Buat apa kita ke orang-orang satisfied tapi tidak dia untuk membeli ulang misalnya gitu. Kalau kita mengukurnya sebagai pembelian ulang gitu. Itulah barangkali kita sebut tadi di gap lapangan gitu ya. Jadi gambar ini hasil dari survei kita tadi gitu. Nah, baru kita merujuk kepada jurnal gitu ya kan. Harus kita temukan satu jurnal yang menyatakan bahwa kualitas produk perceived quality itu tidak berpengaruh terhadap kepuasan gitu. Nah, itu yang agak ribetnya di situ gitu ya kan. Yang agak ribetnya di situ. Tapi saya kira pasti ada gitu ya, pasti ya ada kalau kita rajin baca-baca jurnal gitu. Cukup satu yang tidaknya gitu. Yang selainnya berpengaruh semua boleh gitu. Itulah kita sebut sebagai inkonsistensi di dalam kalau semuanya menyatakan puas dalam penelitian-penelitian kita puas ya bola apa kita teliti kira-kira begitu ya kan. Nah ini ya, jadi kerangka pikirnya kita cerita, sorry, apa latar belakang itu cerita tentang kerangka pikir ini gitu. Oke, cerita. Kalau mau tambah-tambah lagi silahkan gitu kan. Tapi jangan menyelenceng dari apa yang ada di kerangka pikir kita gitu. Itu kalau kita lihat apa yang sederhana. Ada juga yang gunakan variabel lain gitu kan. Jadi ada yang namanya intervening, ada yang namanya moderating, nah, itu kan boleh saja gitu ya kan. Jadi bahwa dalam penelitian terdahulu kita sudah nemukan, oke, bahwa harga itu tidak berpengaruh terhadap keputusan membeli. Ada juga yang tidak berpengaruh, pastikan gitu, ya kan? Begitu juga kualitas, ada yang menyatakan berpengaruh, ada yang menyatakan tidak berpengaruh. Tapi kan kita juga kan kadang-kadang kita ada concern yang lain gitu kan, concern yang lain. Kalau misalnya katakanlah brand name, oke? Brand name nama merek itu akan berpengaruh terhadap orang keputusan membeli gitu ya oke lah oke berpengaruh tapi kan kita kadang-kadang ingin bertanya lagi kan namanya research ya kan research oke kita selalu bertanya apakah memang brand name aja gitu berpengaruh oh tidak barangkali kita coba uji gitu kan kita uji gitu jadi uji kita adalah dengan menggunakan mode moderasi oke moderasi. Nah, moderasi ini kita bisa terjemahkan gitu. Jadi hanya orang-orang yang punya brand loyalty, hanya orang-orang yang punya loyalitas merek, orang-orang yang punya loyalitas merek, maka brand name akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian gitu. Nah, kita kita cek nanti gitu kan. Oh, ternyata iya, ternyata tidak. Nah, itu kan hasil nanti gitu. Jadi kita jangan jangan dibalik hasilnya gitu. Bisa saja kualitas itu tidak berpengaruh kepada keputusan pembelian gitu. Karena semua kualitasnya standar gitu kan. Orang tidak ngukur lagi gitu. Ada nggak bank yang jelek? Nggak ada bank yang jelek ya kan gitu. Tangible-nya pasti, nah ya kan udah gitu kan. Jadi mungkin saja ada yang kita rasakan tadi ternyata tidak berpengaruh. Tinggal kita mengapakan, menyatakan alasan mengapa dia tidak berpengaruh dan mengapa dia berpengaruh. Semuanya harus dinyatakan nanti di dalam pembahasannya nanti kalau sudah ketemu hasil. Tapi dalam proposal ini kita tidak menyatakan hasilnya dulu ya. Jadi, nah begitu juga waktu di latar belakang kalau kita ngelihat ini ya kita ceritakan semuanya yang ada di sini gitu. Tentang purchase decision ya kan. Apakah hanya ini purchase decision? Oh, tidak. Mungkin orang membeli keputusan membeli itu kan mungkin ada yang marketing effort dan non marketing effort gitu. Ada yang memang karena usaha kita, ada yang tidak bukan karena usaha kita gitu. Misalnya budaya ya kan gitu kan. Ya kan budaya itu bukan marketing effort kita gitu, tapi kualitas marketing effort kita gitu. Brandnya memang kita bangun gitu. Nah, mungkin banyak variabel gitu. Socio culture gitu kan. Apalagi misalnya sekarang ada hatred ya, kebencian terhadap produk apa namanya Israel kan gitu kan. Nah, ya, ada filiasinya gitu. Hatred gitu kan. Apakah itu akan berlaku nanti kita ukur gitu. Ternyata barangkali tidak gitu. Kenapa? Karena orang tidak ada options gitu, tidak ada pilihan gitu.
Nah, itu ya barangkali kita katakan purchase decision ini dipengaruhi boleh ya, dipengaruhi oleh ini. Jadi bikin kerangkanya dulu, baru kita cerita di latar belakang gitu ya. Yang ketiga adalah metode penelitian, oke, metode Pak penelitian. Musin, maaf izin tanya. Kan ya Pak Seti? Yang di gambar yang sebelumnya nih Pak, yang bawah tuh IP, IPV apa ya Oke, artinya Pak? intervening variable IVP, yang MP itu moderating variable. Intervening itu sama dengan variabel mediasi gitu. Jadi apa kualitas ini berpengaruh terhadap purchase decision, tapi dia harus melalui confidence dulu gitu. Nah, gitu kan. Jadi kalau begini, kalau misalnya Pak Sayuti misalnya mau ke ada masalah dengan saya gitu ya kan? Ada masalah dengan saya gitu. Nah, kemudian apa Pak Sayuti mengajak Kaprodi. Nah, ya kan gitu kan? Kaprodi. Nah, dengan adanya Kaprodi itu, apakah akan memperkuat keputusan saya atau memperlemah keputusan saya? Nanti kan di statistik yang ngomongnya gitu kan. Jadi kita Hmm. gunakan sebagai variabel yang namanya mediasi gitu. Pakai variabel mediasi ya. Jadi ada variabel lain yang kita ingin insert gitu. Apakah memang ini bicara pada kualitas memang berpengaruh pada purchase decision atau ada consumer confidence dulu gitu. Baru akan berpengaruh kepada keputusan pembelian. Nanti hasilnya akan dinyatakan statistiknya, oh memperkuat atau memperlemah gitu dalam Hmm. keputusan pembelian gitu. Jadi kalau Ada landasan teori nggak ya Pak yang ya bisa landasan teorinya. menentukan Nah, menentukan variabel ini adalah apa gitu Pak? enggak, yang di tengah ini kan barangkali kreasi kita gitu. Tapi landasan teorinya consumer confidence adalah variabel itu yang penting gitu. Jadi selama ini kan orang mengukur bahwa kualitas itu berpengaruh pada purchase decision ya kan? Selama ini ya. Kita kepengennya apa memang betul kualitas itu berpengaruh atau ada yang lain ya gitu ya yang bisa menengahinya gitu. Nah, ternyata kita yakin, oh kita katakan coba-coba kita cek dengan consumer confidence gitu. Terhadap kualitas, yakin nggak terhadap kualitas ini gitu. Nah, nanti akan lihat gitu. Ternyata hasil di purchase decision itu pada saat dia kualitas ke purchase decision, misalnya R square-nya 0,6, oke. Pada saat melalui consumer confidence itu 0,7, berarti dia memperkuat gitu. Oleh karena itu kita bicara pada kualitas, kita yakinkan dulu gitu, kira-kira begitu ya kan? Kita yakinkan dulu kepada konsumennya gitu. Jadi kita nggak usah bicara pada kualitas produk kita baik, kita yakinkan dia gitu. Oke. Nah, meyakinkan itulah barangkali usaha kita gitu. Bagaimana meyakinkan orang gitu. Itu Pak Sayuti ya. Oke, oke. Di Ya, ya, landasan teorinya, makasih Pak variabelnya Musin. ada. Di landasan variabelnya. Itu di sinilah barangkali yang di S3 itu keterbaruan dalam variabel dia. Dia dituntut variabel yang mediasinya gitu ya. Nah, tapi harus diyakinkan gitu kan. Karena kita harapkan itu akan memperkuat ya kan gitu kan kita harapkan akan memperkuat tapi kadang-kadang ya hasil namanya statistik kan dan responden itu kan punya orang kan jawaban orang gitu jadi kalau keputusan saya tadi dengan adanya Pak Kaprodi tadi kira-kira permasalahan kita jadi berkembang lagi kira-kira Pak Sayuti Hmm. nah kan gitu kan bisa-bisa saya nggak senang dengan Pak ini kan dia kayak seolah-olah Pak Sayuti mengadu kan gitu kan mengadu domba kira-kira begitu tetap kekeh saya gitu. Oke, kalau begitu ya nggak apa-apa lah Pak. Kadang-kadang kan begitu ya kan, kadang-kadang begitu. Itu. Ada bisik-bisikan dari kita itu kan. Gitu. Penting juga kan gitu kan. Oke, itu Izin bertanya, Pak. Izin Pak, kan. ya. Suudin, silakan. Suudin ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Terkait ini, Pak, plagiarisme dan semacamnya. Mm-mm, Untuk tesis nanti ke depannya itu apakah juga ada Turnitin seperti itu, Pak? Dan contohnya gini, mm-mm. untuk kalaupun ada itu sejauh mana Pak batasannya? Kalau kita latar belakang kan kita umum nih mengutip jurnal A gitu kan. Kita kan kadang Baik, kutipan itu kan kalau kita refrasa lagi kan itu pasti bisa jadi berbeda makna. baik, baik. Tapi kalau kita kutip apa adanya itu kan yang menurut saya pribadi sih itu yang kalau ngomong kutipan ya dikutip sesuai apa adanya. Nah itu nanti bisa jadi memperkecil nilai Turnitin gitu Pak mungkin. Baik, baik. Kita lihat ada nggak di belakangnya saya? Sorry. Oh, nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, oke, nggak. Oke, baik. Ya. Jadi kalau kita bicara pada plagiat, nanti kita ujungnya aja ya, di akhir aja nanti ya.
Oke, Pak. belajar ya. Karena itu kan berkaitan dengan plagiat, berkaitan dengan apa sesuatu yang di luar dari apa tulisan kita gitu ya. Yang kita akan bicarakan pada bab 1, 2, 3 ini ya. Tadi ada lagi mau bertanya tadi? Ada cewek silakan. Iya Pak, Mutia Pak. Silakan Mutia. Mau tanya Pak, untuk yang tadi, untuk pengukuran, tadi kan berarti harus konsisten. Tadi contohnya antara persepsi dengan ukuran itu, dengan apa, dengan angka itu kan berarti nggak boleh atau gimana ya Pak pakemnya ya Pak, kalau untuk pengukuran tadi. Oke, baik. Jadi Heeh, bukan tidak boleh, oke, karena kita ingin melihat satu pengaruh gitu kan, affected ya kan. iya. Nah, pengaruhnya gitu. Mm-mm. Jadi pengaruhnya ukuran harus sama kecuali ya kan. Kecuali kalau Anda bikin bar chart aja gitu, nah, nggak apa-apa gitu. Oh, Jadi kalau misalkan untuk menentukan itu persepsi atau bukan tuh gimana ya Pak? ya kan dalam data itu kan ada 3 ya kan, ada rasio, oke, ada interval ya kan, ada persepsi gitu. Oh, Jadi itu, jadi kita lihat dari sana gitu bahwa kalau rasio itu biasanya dalam bentuk angka. Jadi mudahnya rasionya ya selain dari rasio kita sebut sebagai persepsi aja. Interval juga masuk di sana kan gitu kan. kalau persepsi nggak bisa dibikin interval atau dibikin rasio ya Nah, Pak? rasio, coba bikin angka nggak? Bisa nggak? New packaging berapa angkanya? Nggak ada kan? Kalau penjualan nggak bisa 1.000, 2.000 kan? Ada bisa kita Oh, hasilkan gitu ya. Jadi nggak baik. usah kita ngolah data. Jadi kalau misalnya keuangan kan semuanya angka gitu. Nah, Iya, sekarang iya. ini kan kalau misalnya di tesis mahasiswa atau disertasi itu keuangan sudah bicara pada perilaku dia gitu kan. Jadi sudah pakai persepsi dia. Dia nggak pakai angka lagi gitu. Perilaku tentang misalnya manajer, nah kan gitu keuangan. Dia jadi S2 S3 sekarang karena sudah mentok akuntansi sudah mentok dia gitu. Cukup dengan S1 aja. Angka-angka juga kan cari pengaruh ini. Ngeri. Nah, dia bicara pada persepsi juga sekarang. Nah, kalau persepsi berarti bukan bicara pada angka dia. Baik, Pak. Terus Ya, kalau jadi untuk variabel, Pak, satu lagi. Kalau untuk variabel, ini kita penentuannya apakah dari interview atau dari gimana, Pak, kalau untuk penentuan variabel itu? Apakah oke. variabel ini korelatif atau tidak? Itu berarti menentukannya dari interview atau gimana, Pak? Oke, salah satunya kita melakukan interview ya. Tapi di dalam interview itu kan kita tidak bisa mengatakan kepada orang itu ini variabel atau bukan kan gitu kan. Jadi Ya. kita lihat rujukannya. Kalau misalnya kita contohkan kemarin kan Instagram. Nah, kita lihat rujukan Instagram variabel atau bukan gitu. Oh, ternyata Instagram itu cuma alat gitu. Di dalam Instagram itu ada namanya pengukuran gitu. Nah, ada misalnya katakanlah Instagram itu apa? Kontennya kan gitu kan. Konten marketingnya gitu. Nah, masuk di dalam itu konten marketing ada teorinya gitu. Bahwa itu variabel. Nah, kalau kita ngelihat ini variabel atau bukan dalam teorinya itu dia ada dimensi, ada pengukuran gitu. Ada indikatornya gitu. Jadi kalau Instagram nggak ada Instagram sama dengan TV. Misalnya katakanlah judul pengaruh televisi terhadap apanya pengaruh televisi? Televisi kan barang mati dia. Acara televisinya. Oke, boleh judulnya televisi tapi bicara pada program TV berpengaruh kepada misalnya apa kecerdasan anak misalnya kan gitu kan. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, jadi bicara variabel, bicara pengukurannya itu bicara pada teori yang ada gitu. Jadi kita dalam interview itu kita menemukan aja gitu. Ini oh misalnya katakanlah tadi misalnya bahwa ada orang-orang yang tidak tidak puas terhadap dosen. Nah, kita lihat dosen variabel, Bang. Oh, dosen itu masuk dalam kualitas pelayanan gitu. Nah, kualitas pelayanan dosen gitu kan. Jadi bukan dosennya, pengaruh dosen ya dosen orang gitu, bukan variabel dia. Jadi itu rujukan harus kita dalam penulisan S2 ini begitu ya. Jadi jangan salah dalam kepalanya. Itu Mutia ya. Baik, Pak. Nanti Makasih. pas udah nanti kita yang terakhir aja ya, karena itu memang hal yang krusial itu plagiat itu. Tapi jangan kita takuti gitu kan. Sesuatu yang tidak boleh kita takuti gitu karena ada solusinya gitu. Nah, yang ketiga, bab 3 adalah metode penelitian. Saya kira standar semua saya sebutkan tadi gitu, oke. Jenis penelitiannya, survei, experience studi kasus dan lain-lain itu saya kira bisa-bisa apa dilihat-lihat aja misalnya tulisan-tulis orang-orang secara umum gitu ya. Jadi kita nggak perlu apa ini harus survei nggak, tapi kalau memang kita survei berarti kita survei. Kalau memang kita pakai eksperimen ya eksperimen ya. Tapi berarti kita gunakan kuesioner ya. Bisa saja kuesionernya pakai apa? Hard copy ya kan gitu. Atau kita sekarang ini pakai online kan gitu kan. Bisa saja gitu kan. Atau sebagian online, sebagian offline gitu kan bisa gitu ya.
Populasi dan sampel juga saya kira ini standar. Yang terpenting bahwa populasinya harus jelas gitu aja gitu ya. Jadi jangan populasi misalnya seluruh penduduk Jakarta, oke? Apakah misalnya kan ada penelitian kemarin itu tentang penggunaan ada apa-apa lo judulnya itu berkaitan dengan HP gitu ya kan? Populasinya adalah penduduk Jakarta gitu. Saya tanya, apakah seluruh penduduk Jakarta itu menggunakan HP tersebut? Saya bilang. Nah, jadi populasinya itu harus jelas siapa di dalam identifikasi kita ya. Jadi harus dibatasi dia gitu. Jadi populasinya adalah pengguna HP merek anu di Jakarta. Oke, nah berapa jumlahnya tinggal kan gitu kan. Oleh karena itu kalau di kita di MM ini sebaiknya dibatasi pada populasi area tertentu gitu. Nah, sehingga kita mengatakan bahwa oh, dengan hasil ini kita merujuk kepada populasi yang ini. Bisa saja populasi yang lain bisa berubah hasilnya gitu ya. Begitu juga sampel kan gitu kan. Jadi dari populasi itu kita ambil berapa sampelnya. Nanti kita akan lihat dalam slide-slide berikutnya minggu berikutnya bagaimana kita mengambil sampel itu sendiri ya. Sampel itu kan ada pakai rumus, ada yang tidak gitu kan. Jadi pakai formula, ada yang pakai rules of thumbs gitu. Kalau rules of thumb biasanya dia menggunakan batasan misalnya minimal 30, maksimum 500 gitu kan. Itu kita akan lihat nanti teknik-teknik dalam sampling. Tapi yang penting dalam populasi itu siapanya gitu. Jangan semua penduduk Jakarta. Kalau penduduk Jakarta sekian juta, apakah menggunakan HP semua gitu ya. Instrumen penelitian, nah kita biasanya kan gunakan kuesioner kan gitu kan. Nah, kuesioner biasanya kita gunakan skala-skala yang kita pakai gitu kan. Ada skala Likert, ada skala semantik dan seterusnya. Akan kita bahas nanti tentang instrumen ini gitu ya. Teknik pengumpulan data. Jadi semuanya standar saya kira. Nah, yang krusial di dalam bab 3 itu adalah di operasionalisasi variabel, oke. Oh, sorry. Oke. Nah, di operasionalisasi variabel ini itu berkaitan dengan pengukuran gitu ya, berkaitan dengan pengukuran. Jadi dalam pengumpulan data itu bicara pada pengumpulan tentang apa eh, 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 apa sorry pengukuran ya, pengukuran tentang variabel yang kita akan pakai tadi gitu. Nah, sehingga ini bicara pada teori apa gitu yang kita pakai gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah kita sebut tadi kualitas produk ada 7 dimensi atau ada 8 dimensi gitu. Nah, dimensi-dimensi itu harus kita cantumkan di dalam kajian gitu. Dan kita harus cantumkan juga di bab 3 gitu ya. Pengukuran-pengukuran tersebut. Itulah barangkali kalau itu salah, oke, kalau itu salah, maka akan salah semuanya tesis kita gitu. Oleh karena itu harus hati-hati dan rujukannya harus rujukan yang baik, jurnal yang bagus gitu. Jadi di operasionalisasi variabel itu seperti itu gitu. Jadi operasionalisasi variabel itu kira-kira kita nyatakan ilmu sosial, oke? Berbeda dengan ilmu pasti. Ilmu pasti pun ada ukurannya gitu kan, ada pengukuran dia gitu, ya kan? Tapi kan kalau misalnya kita katakan ilmu pasti gitu, kita mau mengatakan bahwa berapa luas-luas ruangan ini, ya kan? Berapa luas ruangan ini gitu. Maka luas ruangan ini panjang kali lebar gitu kan. Jadi nggak ribet dia gitu, panjang kali lebar gitu. Ada anak misalnya diprotes gitu kan, atau misalnya katakanlah ini bukan anak saya kan, nah gitu ada tes DNA-nya gitu. Tapi kalau ilmu sosial, nah itu kan pengukurannya itu harus memang detail dia gitu, dan harus berdasarkan rujukan yang ada gitu kan. Tinggal rujukan-rujukan banyak, misalnya kepuasan tadi kan ada yang cukup 2 gitu kan mengukurnya gitu. Udah kita pakai itu aja gitu. Ada yang 3 gitu kan. Nah, kita pakai yang mana gitu. Rujukan ya, rujukan. Oke. Nah, itu yang barangkali kita akan bicara pada minggu depan gitu kan, pengukuran-pengukuran seperti itu gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan variabel, dimensi dan paling tidak 3 itu ya. Dimensi, variabel, dimensi dan indikator gitu. Dan rujukan harus rujukan yang baik gitu, rujukan yang baik gitu, yang benar gitu. Dan yang terakhir barangkali berkaitan dengan dengan proposal ini adalah, nah ini kan jadi kita sebut sebagai operasionalisasi variabel, oke? Atau definisi operasional gitu ya. Jadi ada konstruk yang barangkali masih terlalu luas, diperkecil lagi masih juga belum jelas, maka diperkecil lagi dengan indikator gitu ya. Jadi ukuran yang terkecil untuk mengukur yang konstruk tadi gitu. Nah, yang terpenting berikutnya adalah rujukan ya. Jadi penulisannya gitu ya. Ini kadang-kadang mau dia
itu memang tidak harus cepat gitu, tapi orang membacanya terganggu gitu. Oleh karena itu hal-hal kecil ini jangan diganggu dulu gitu ya kan. Kan kita bicara pada proposal yang pertama itu kontennya, bukan kepada tulisan-tulisan gitu. Jadi kita sebaiknya nulisnya. Kalau kita menggunakan apa style kan, American Psychology Association. Jadi misalnya katakanlah Muksin Sagaf Shihab. Nah, waktu kita nulis di body text, Shihabnya aja 2015, oke? Waktu kita nulis di daftar pustaka, maka Shihab, M.S. Kalau kita merujuk kepada apa style, oke? Tapi kita lihat aturan-aturan perguruan tinggi akan berbeda ya, oke? Mungkin itu kita lihat juga gitu ya. Jadi pada umumnya orang gunakan apa style gitu ya. Salah satunya dia menggunakannya. Begitu juga pada saat misalnya dua penulis dan seterusnya gitu ya. Jadi yang ini jangan diganggu oleh jangan terganggu penulis pembaca si baca proposal kita jangan terganggu dengan ini gitu. Rujukan misal 5 tahun terakhir janganlah yang sampai tahun tahun 1970 ya kan itu sudah terganggu deh. Sudah mulai nyoret-nyoret kayak gitu udah ribet dia gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi yang kooperasional variabel nanti kita akan lanjutkan pada minggu ketiga. Kemudian apa di sana nanti kita bicara pada hipotesis juga gitu kan, bicara pada skillsnya tadi juga gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Sudin tadi gitu, berkaitan plagiat ya. Jadi plagiat itu kira-kira kita ini nulis punya orang, ngambil sumber orang gitu kan. Oke, kita pertama kita tidak nyebutkan sumbernya kan gitu kan. Itu plagiat gitu kan, itu plagiat. Tidak menyebutkan sumbernya itu plagiat. Itu pada umumnya begitu ya kan. Nah, tapi kita sebenarnya tidak harus takut dengan plagiat gitu kan, tidak harus takut gitu. Kalau dulu memang kita sebagai pembimbing takut gitu kan. Kita pembimbing yang jantungan gitu. Jangan-jangan dia ngambil dari tesis orang gitu kan. Buktinya apa? Buktinya dia kekeh, nggak mau ngerubah gitu kan. Nah, sering saya berantem dengan bimbingan-bimbingan yang di Mercu Buana gitu. Suruh ngerubah latar belakang, itu kan udah diobrak-abrik dulu kan supaya begini-begini. Ngelihat kemampuan dia gitu. Ternyata dia nggak mau gitu. Nah, dia merasa dia ngambil dari UGM, kira-kira begitu. Kalau dulu kan belum ada publikasi dan lain-lain gitu. Ya sampai di situ aja kita gitu. Cuman dicoret-coret juga dia. Nah sekarang kan kita agak tenang dengan adanya Turnitin gitu ya. Nah Turnitin antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi batasnya itu memang berbeda, ya kan? Jadi Turnitin itu mengecek similaritisnya, kesamaan dengan tulisan orang lain gitu. Nah di dalam Turnitin yang cilakanya apa gitu? Kadang-kadang misalnya katakanlah rumus ABC, ya kan? Kan umum ini kan? Punya orang banyak ini gitu. Jadi bukan sesuatu yang barangkali plagiat lagi, tapi dalam Turnitin itu terdetek dia gitu. Rumus-rumus itu kan terdetek, padahal itu adalah rumus gitu kan. Itu tidak plagiat dia gitu. Ah, tapi didetek sama Turnitin gitu. Oleh karena itu antar perguruan tinggi itu memberikan space gitu kan. Ada yang similarity-nya boleh sampai 20% gitu kan. Ada yang sampai 25% gitu kan. Kalau kita nggak salah, kalau nggak salah itu sampai 25% boleh sama gitu. Ya sudah, kalau kita berada di posisi itu berarti kita masih dianggap tidak plagiat gitu. Oke. Nah, yang terpenting di dalam plagiat ini, kalau misal ada memang body text-nya banyak, itu seperti Mas Udin tadi, kita paraphrase gitu kan. Kita paraphrase supaya tidak kedetek aja sebenarnya gitu. Oke, jadi paraphrasing gitu dalam mengungkap. Tapi idenya dari sana gitu. Sehingga kalau kita kembangkan lagi bicara pada plagiat itu kadang-kadang narasi ide cerita itu sama dianggap plagiat sebenarnya gitu. Oke, itu kan ditunitin nggak kedapatan dia gitu. Ide cerita orang sama dengan film India ya kan gitu kan? Sama dengan film sinetron Indonesia kan? Rata-rata orang tuanya nggak senang dia lari kan gitu kan. Film India kan begitu juga kan? Tapi India joget-joget dulu kalau lihat pohon gitu. Barangnya sama kira-kira gitu ya. Tapi itu jadi orang lihat terkesan gitu. Jadi ada dalam musik juga kan boleh yang ada yang samanya kan sekian persen gitu kan itu saya kira itu. Jadi kita nggak usah takut dengan ada Turnitin, tapi diusahakan jangan menipu. Gitu aja gitu. Menipunya begini, ada kan pernah kejadian tuh dia nulis kata-kata ada sama gitu kan, digesernya hurufnya gitu, hilang dia nggak kena gitu. Jadi kalau Muksin Sagap Shihab itu digeser satu spasi aja nggak kena. Nah kan nggak boleh itu kan, dientak satu spasi kan nggak boleh itu. Yang kedua ditutup hurufnya gitu. Dia ngambil kemarin di tempat kita, kemudian dia dari IT. Jadi misalnya Muksin Sagap Shihabnya ya kan 2015 ya kan.
B-nya ditutup sama dia gitu. Dengan teknologi itu. Tapi di layar Shihab tetap B dia. Di print B juga gitu. Nah itu kan nggak boleh kan gitu kan. Kenapa ditulis aja urusan Pak Muksin itu. Kalau nama orang gitu kan. Nah, begitu juga kata-kata gitu kan. Jadi jangan takut dengan plagiat. Salah satu solusinya benar Mas Udin tadi menggunakan apa namanya paraphrase gitu ya. Nah, tapi tetap kita nyebutkan pada sumber gitu kan. Karena sumber itu kan ada dua cara menulisnya kan gitu kan. Jadi kalau kita ngutip penuh gitu kan berbeda dengan kalau kita ngutip sebagai paraphrase gitu. Itu maksudnya. Jadi ada batasannya itu sekitar sekian sekian. Kita kalau nggak salah 25% boleh sama gitu. Oke, itu ya barangkali berkaitan dengan proposal. Nah, kemudian saya stop dulu, kemudian saya akan masuk kepada tugas kita berkaitan bikin proposal ya. Bikin proposal. Jadi saya share screen satu lagi berkaitan dengan panduan saya berikan kemarin ya. Oke. Jadi panduan ini adalah tugas kelompok ya, tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya kalau tidak salah sudah saya tulis nama-namanya ya. Jadi artikelnya juga sudah saya kirim gitu ya. Nah, artikel itu sebagai panduan, oke, sebagai panduan gitu ya. Pak, Artinya, punten. boleh, boleh, silakan Bud ya. Eh, itu tadi pembagian kelompok, Pak. Eh, di beberapa murid di kelas kami tuh ada yang nggak aktif, Pak. Nah, yang di kelompok Bapak tuh banyak murid yang masih udah nggak aktif, Pak, gitu. Oh, itu Boleh kan. nggak? Kami punya kelompok sendiri, Pak. Boleh nggak kami share ya, Pak? Kelompok Kelompok sendiri ya. kami. Iya, ini contoh nih kayak Maulina nih kayaknya udah nggak aktif, Pak, gitu. Bentar, bentar. Yang tidak aktif siapa? Kelompok, eh coba yang ini saya, yang kelompok coba yang kelompok dua contohnya siapa, Sofiatul siapa? Islami. Tuh, Sofiatul, siapa lagi? Iya, terus apa? Muhammad Aryo Bimo ya, kalau nggak salah Siapa? ya. Dwi Panji, Anda, Muhammad Arif Bimo, kelompok berapa? kelompok dua, Pak. Kelompok dua juga. Iya, Oke, terus terus Sari Ramadhani juga tuh, Pak. Ramadhani. kelompok berapa? Kelompok tiga, Pak. Kelompok tiga. Masih kelompok tiga, Dwi Panji juga udah nggak aktif. Banjir nggak aktif ya. Oke, terus Hmm. Terus Paras Naufal Zingga itu nggak aktif, Pak. siapa? Paras Naufal Zingga. Yang nggak aktif ya. Terus masih ada Pak. Hmm, Mardiansyah. Mardiansyah sih kadang offline suka datang sih Pak. Oke. Nah, Maulina yang Hardianti. dari kelompok yang Anda bentuk ada berapa orang? Ada Total berapa ada kelompok? 26 orang. Nggak dua ada puluh berapa enam kelompok? orang Pak. Ada berapa kelompok? Ada 6. Ada 6 kelompok 6 juga ya. kelompok. Iya. Nah, oke, kalau begitu ya sudah nggak apa-apa lah. Dia sesuai dengan kelompok Anda saja ya. Nanti kirim ke saya. Nanti Oh, saya baik akan Pak. bikin baru. Tapi gimana ini artikelnya ini supaya nggak itu? Eh, kan ada 6 kelompok ya Pak. Kelompok satu dapat artikel 1A gitu aja kali ya Pak ya. Urut ya. Kelompok Apanya? 2 dapat artikel 2A. Menentukan kelompok satu duanya gimana Andanya? Kemarin kalau kita tuh kita ini Pak, kita kayak kayak arisan gitu Pak, kita kocok Pak. Nggak, maksud saya kan supaya kita tidak terlalu melebar artikelnya. Nanti kan ada yang berubah-ubah gitu. Jadi kalau kelompok satu, satu A gitu aja. Iya, gitu aja Pak. Nah, siapa yang menentukan kelompok satu, dua, tiganya? Sudah ada sih Pak kelompok Sudah satu ada. 2 3 4 Nah, sudah. ada. Oke. Nanti kamu kirim ya kan. Nanti saya bikin baru ya di data anggota kelompok ini ya. Ya, Oke, siap Pak. oke. Mungkin kalau misalnya ada 2 orang yang hilang itu saya kira sudah ini kan sudah banyak juga ya kan. Iya, lumayan banyak soalnya Ya, Pak. kelompok tiga itu sudah tinggal tiga orang ya kan. Kelompok Mas Bernard sama apa Mas Sayuti. Nah, cuma 3 orang dia. Oke lah nggak apa-apa ya. Jadi Iya. kalau begitu sesuai dengan yang ukuran kira-kira rata-rata 4 orang minimal ya. Iya, ada 4 tapi ada 2 kelompok yang isinya 5 orang juga Pak. Nggak apa-apa ya. Jadi selisih satu Iya. orang gitu. Yang ini kan yang kelompok tiga ini yang hilang banget gitu kan 2 orang ya. Sari Iya, ini sama Dewi Panji ya. Oke. iya Pak. Baik, kalau gitu saya menurut ke Oke Pak. kelompok Anda saja, nggak apa-apa. Eh, Kemudian segera saja kirim kepada saya. Nanti saya sesuai dengan nomor urut tadi, maka 1A, 1B, 1C, dan, sorry, 2A, 2B, dan seterusnya ya. Jadi berdasarkan nomor urut ini ya, kelompoknya ya.
artikelnya ya, artikel 1A, 2A, dan seterusnya. Jadi kelompok 2 berarti 2A ya artikelnya. Gitu Mbak Mutia ya. Ya, Pak. Oke, baik. Ya, sudah segera aja kirim nanti saya segera perbaiki. Nah, berkaitan dengan itu, jadi kita katakanlah kelompok kita selesai, nggak permasalahkan gitu. Nah, yang berkaitan dengan artikel yang saya kirim. Oke. Jadi artikel saya kirim itu sebagai panduan mahasiswa untuk bergerak bikin proposal yang terdiri bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Nah, yang harus disepakati dulu pertama adalah Y-nya harus sama semua. Jadi nggak boleh berubah. Jadi kalau artikel itu bicara pada kepuasan, Y-nya semua kepuasan di kelompok itu. Oke. Kalau bicara pada engagement, engagement berarti dia Y-nya ya. Nah, X1, X2, X3-nya berdasarkan survei awal. Nah, itu ya kan. Jadi bisa dipakai lagi variabel itu, bisa nanti muncul variabel baru. Bisa pahami? Bisa dipahami? Diulang, Pak. Coba. Iya, Pak, ulang, Pak. Ya, contohkan misalnya artikel 1A ya. Sorry, Hmm. kalau yang 1A gitu ya, yang artikel hmm, nah ini ya, artikel 3A, oke. Artikel 3A gitu ya. Artikel 3A ini judulnya E-Banking Users Behavior. Dia mengukur e-service quality, attitude, dan customer satisfaction. Kita lihat. Oke, kita stop dulu yang tadi. Angkanya. Bentar yang panduan tadi kita stop dulu ya. Kita share screen yang baru ini ya. Hmm, sorry. Nah, kelihatan ya? Kelihatan gambar ini? Ada Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi yang harus samanya adalah customer satisfaction-nya. Jadi Hmm. kalau kelompok 3 nanti bikin judul, ujungnya adalah customer satisfaction gitu. Hmm. Nah, waktu melakukan survei awal, nah itu kan bisa saja e-service quality muncul, attitude bisa muncul gitu. Jadi X1, X2, X3 dan seterusnya itu berdasarkan survei awal Anda dulu gitu. Tapi ujungnya adalah ada yang puas dan ada yang tidak puas gitu. Jadi waktu kita menyatakan survei awal misalnya tentang ini kan e-banking ya kan. Nah, jadi dia nyatakan pelanggan perbankan itu gitu. Apakah Anda tidak puas terhadap, apakah Anda puas, apakah Anda tidak puas, saya tidak puas, tidak puasnya di mana ya? Nah, itu katanya pelayannya gitu. Nah, kan pelayan berarti masuk service quality. Oh, bicara pada apa misalnya katakanlah timingnya gitu, oke? Lama menunggunya gitu. Oke, berarti durationnya gitu. Jadi X1, X2-nya, X3 dan seterusnya itu boleh sama dengan yang ini kalau memang ditemukan survei awal ya sama gitu. Tapi kalau tidak sama berdasarkan survei awal. Tapi tetap kita nyatakan bahwa yang di ujungnya adalah customer satisfaction. Kita cari yang lain supaya tidak bingung ya. Oke, saya share lagi ya. Nah, ini kan. Jadi di situ ada ujungnya trust. Nah, ini bukan ujung ini kan. Yang ujungnya adalah loyalitas sama word of mouth. Nah, ya kan? Jadi kalau misalnya Y-nya 2, boleh saja diambil salah satu. Oke? Salah satunya boleh. Kalau misalnya katakanlah mau ngambil loyalitas. Oke? Nah, kalau bicara pada loyalitas berarti ada konsumen kita yang tidak loyal gitu. Ngapa sih tidak loyal? Itu ya kan gitu kan? Karena apa? Economic value-nya nggak dapet saya di itu ya kan? Gitu.
nggak ada beda dengan yang lain. Yang bank-bank kecil sama juga umpamanya kan gitu. Jadi dalam temuannya itu dia tidak pindah ke tempat lain kalau memang gitu. Sehingga kita mengatakan bahwa kita akan kejar di loyalitasnya. Tapi kita temukan dulu bahwa ada orang yang tidak loyal gitu. Nah, mengapa dia tidak loyal gitu? Ya, survei gitu. Yang kira-kira barangkali surveinya cukup 20 orang karena survei awal itu kan, survei awal gitu. Mau pakai tengah-tengahnya boleh. Seperti tadi kan yang ditanyakan Pak Sayuti tadi kan ada intervening ya kan, ada mediasi gitu. Boleh tengah-tengahnya kepuasan. Jadi sebelum dia loyal dia puas dulu, oke? Setelah puas baru loyal boleh gitu. Kalau mau loyalitas nggak apa-apa. Yang kita kejar adalah X1, X2, X3-nya itu. Jadi economic functional value, economic value dan seterusnya gitu. Kalau itu memang kita temukan yang sama gitu. Tapi kalau berbeda ya nggak apa-apa gitu. Saya mau ngejar yang di belakang itu. Jadi kalau misalnya di belakangnya sama dan dalam persepsi saya tinggal Anda temukan apa gitu. Saya tidak mewajibkan bahwa harus functional value, harus economic value gitu. Kalau saya tanya misalnya katakanlah sekelas ini tidak puas terhadap U Bakri misalnya, oke, kita anggap sekelasnya tidak puas gitu. Kalau saya tanya misalnya dari Julian, ada Julian? Oke, silakan Julian. Kira-kira tidak puasnya terhadap U Bakri apa ya? Ah, gitu. Ya, Kan alhamdulillah ada sampai yang tidak puas pasti. Oke. puas, Pak. Enggak. Kalau puas kan enggak perlu saya tulis. Saya anggap tidak puas gitu. Pura-pura aja gitu. Off the record. Enggak perlu lah. Enggak perlu takut dilaporkan Pak Arief gitu ya. Pura-pura aja gitu. Ada yang tidak puas. Nilai terlambat keluar, ya kan? Ya, Umpama ya kan terlambat keluar kan gitu. Umpama kan gitu kan. Sudah mau ada SP semester pendek, nilai belum keluar umpama ya kan. Nah, berarti bicara pada kualitas layanan. Oke, kualitas layanan masuk kualitas layanan siapa ini? Apakah dosen atau BA? Nah, biasanya kan dosen yang sering lambat, BA enggak. BA tidak moderasi dia. Begitu Anda masukkan, dosen masukkan langsung keluar dia. Ah, berarti kualitas pelayanan di dosennya gitu. Nah, kan gitu kan. Mbak Retno ada, Mbak Retno? Retno nggak ada? Lagi. Halo Pak, ada Pak. Sorry, Retno Pak. Retno ya? Iya Pak. Oke, sorry, Mas Retno. Oke, baik. Kira-kira ada yang nggak puas nggak terhadap ini? Terhadap MM Bakri? Puas Pak, puas. Enggak, ada yang tidak puas mesti gitu. Eh, belum nemu Pak. Oke, belum tahu. Takut ya. Oke, kalau begitu kita ambil umum aja lah gitu kan. Berbelanja gitu kan. Berbelanja gitu, oke. Berbelanja online pernah nggak? Nia, Nia, berbelanja online pernah nggak? Suaranya putus ya. Kenapa? Oke, benar, pernah ya. Ada pernah nggak puas nggak? Kalau datangnya kardusnya rusak, Pak, Oke, jadi packagingnya ya. packagingnya, iya. Jadi sudah kita temukan bahwa kita bicara kepuasan, umpamanya kan kita sampai kepuasan aja umpamanya gitu. Oh ternyata tidak puasnya packaging. Jadi tidak harus functional value-nya gitu, packagingnya gitu. Tapi tetap ujungnya nanti adalah bicara pada kepuasan kalau memang mau kepuasan, oke? Di sini kan bisa dianggap ujung semua kalau di belakang itu kan gitu kan. Jadi kalau kita mau ujungnya nian berarti kita bicara pada claim loyalties atau ini kan ribet modelnya kan kita tidak harus ribet seperti ini gitu sederhana. Tapi di dalam menguraikan latar belakang itu yang penting gitu. Jadi yang saya nilai itu adalah Anda menguraikan dari kerangka ini di latar belakang gitu. Jadi kalau misalnya bicara pada satisfaction berarti Anda bicara di latar belakang itu bicara pada satisfaction-nya, oke? Nah, setelah dilakukan survei awal ternyata ada orang-orang yang tidak puas gitu kan. Tidak puasnya terhadap apa? Bla 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 bla. Oke, sudah ketemu kita. Baru kita masuk ke penelitian terdahulunya gitu. Oh, ternyata ada yang meneliti oleh karena itu ya variabelnya cukup tiga, ya dua tiga aja, nggak usah banyak gitu. Kalau ini kan banyak kita kan ada 5 gitu. Untuk latihan kita itu menemukan fenomena aja itu sudah bagus gitu ya. Jadi kita latihan untuk menemukan fenomena latar belakang. Kalau yang lain kan standar semua kecuali di operasional variabel gitu. Itu ya, jadi kita pastikan Y-nya harus sama dengan model. Tinggal Y-nya tadi kan, kalau Anda mau stop sampai di kepuasan ya sudah kepuasan gitu. Kalau Anda mau ke loyalitas ya loyalitas gitu ya kan. Berarti loyalitas ke X1, X2. Kalau mau pakai mediasi ya bagus gitu. Oke, jadi kita modelnya aja bikin, nggak usah takut ragu-ragu gitu, nggak usah takut-takut model bakal dititi atau tidak, enggak, oke. Kita nggak sampai data collectionnya gitu.
Nah, itu ya berkaitan dengan apa panduan yang saya kirim. Oke, kita share lagi ya. Nah, kalau bisa industri yang sama supaya mudah nantinya gitu kan. Tapi kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Oke, sebaiknya ya wajib yang dipakai. Industri bisa berbeda ya kan. Industrinya bisa berbeda. Artinya kalau tadi bisa bicara pada perbankan, Anda bicara pada misalnya belanja online, tapi ngukurnya tetap satisfaction-nya atau loyalitasnya gitu. Nah, kemudian apa bikin laporan ya kan gitu kan. Jadi ada dua tugasnya itu. Jadi nanti tugas presentasi kelompok. Kemudian nanti setelah kelompok presentasi itu ada tugas dalam bentuk yang namanya Word ya. Jadi itu dibentuk dalam tulisan gitu ya. Nah nanti di antara dua ini nilai yang terbesar aja saya ambil gitu. Jadi saya tidak rata-ratakan gitu. Kalau misalnya katakanlah presentasinya lebih besar, karena presentasi kan biasanya mahasiswa bisa berdialog gitu kan. Kalau kita kejar pertanyaan dia bisa moles gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau dalam tulisan biasanya ya black on white gitu aja sudah kan gitu kan. Itu yang harus kita nilai. Nah biasanya pengalaman saya waktu ngajar di MM dimanapun gitu, nilai yang terbesar itu biasanya presentasi dia. Dan saya tidak merata-ratakannya gitu. Jadi kalau sudah clear di dalam presentasinya ya sudah gitu ya kan. Tetap laporan bikin gitu kan, tetap saya periksa gitu ya. Nah, siapa tahu nanti ada ya barangkali salah itu ya kan gitu. Nah, tinggal kita ngelihat mana yang terbesar gitu ya. Pengalaman begitu ya, pengalaman lebih karena mahasiswa itu lebih bisa moles dalam presentasi kita ya. Dan dia bisa, oh ya Pak, maaf memang situ kan gitu kan. Ada bab 1 sama tadi ya, bab 2 dan bab bab 3 ya. Nah, jadi bab 1 itu berkaitan dengan latar belakang, identifikasi. Nah, ini kan ada identifikasi masalah, oke? Jadi identifikasi masalah itu adalah ringkasan dari latar belakang. Jadi Anda cerita latar belakang, ada identifikasi aja. Jadi diringkas gitu kan. Ada responden yang tidak puas, ada responden yang puas terhadap apa gitu. Rumusan masalah, tujuan dan lainnya sama gitu. Kajian pustaka sudah saya terangkan, oke? 5 sampai 10 halaman, jadi fokus pada variabel aja. Kalau variabelnya 5 berarti 5, oke? Kerangka pikir sudah saya terangkan tadi, oke? Nah, mungkin kita akan berjalan lagi, akan muncul lagi dia. Hipotesis belum kita terangkan, insya Allah minggu depan sudah masuk kita ya kan. Catatan cara kutipan sudah perhatikan, lihat attachment. Nah, attachment belum saya kirim ya. Cara apa kutipan tadi ya. Nah, jadi Muksin Sagap Syihab tadi itu. Oke. Kemudian metode penelitian yang paling krusial ini saya bilang tadi ya kan. Operasionalisasi variabel yang barangkali minggu depan saya akan terangkan gitu. Presentasi sudah kita tentukan jadwalnya, siapa yang duluan itu tidak tahu kita ya, tanggal 2 dan tanggal 9. Kemudian tanggal 16 terakhir itu kita akan review tentang UASnya ya, tentang UASnya gitu. Mudah-mudahan sebelum-sebelumnya sudah barangkali kita berikan kasusnya untuk UASnya gitu. 10 sampai Pak 15 Nurdin boleh menit. nanya Pak. Boleh silakan. Pak Eh, Bambang, saya Halaman tutup Pak. ya, boleh. Nah, Ya, ini maksimum halamannya itu 16 ya Pak berarti ya Pak. 3 enam sampai belas 7 tambah ya. Jadi 7 ya kalau Pak kita ya. ambil itu aja ya. 3 sampai 7, 7 halaman, kemudian 17 halaman, kemudian metodenya 6 23 halaman. maksimum itu Pak ya. Ya, jadi itu ya. Jadi 7, 17, 23 ya maksimum. Iya Pak. Jadi antara 8, antara 11 ya. 11 sampai sekian gitu ya. Itu aja ya. Ikuti aja nih jadi supaya saya nggak itu juga nggak apa. Kalau terlalu banyak kan terutama di latar belakang. Kalau banyak ceritanya nggak fokus kan nilainya kecil jadi. Oleh karena itu kita diskusi di latar belakang biasanya. Sorry di presentasi gitu ya. Presentasi gitu. Nah di Iya Pak. presentasi saya kira nggak semuanya presentasi lah gitu ya. Mungkin beberapa orang karena kan waktunya terbatas gitu ya. Tapi kalau bisa semuanya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting waktunya di manage gitu ya. Mungkin ya cukup berapa orang, tinggal yang waktu klarifikasi aja nanti semuanya begitu kita tanya. Misalnya saya tanya Pak Bambang masih belum clear bagi saya, mungkin teman-teman lain bantu gitu. Atau barangkali teman lain belum menjelas gitu, nanti Pak Bambang akan bantu kira-kira begini gitu. Sesuai dengan pengetahuannya gitu. Kalau memang belum clear, mungkin harus ditambahkan di laporannya gitu. Oke, itu yang barangkali tambah poin gitu di situ. Jadi saya itu bukan bertanya, klarifikasi ya. Kalau saya tulis ini, dosen itu tidak bertanya, tapi
Ada nggak tulisan saya? Nggak ada ya. Si klarifikasi saya itu. Jadi bukan bertanya gitu. Nomor 3 tuh Pak. Yang ketiga ya, oke. Setiap kelompok diberikan waktu sekian untuk dosen akan ditanggapi dosen mengampu mata kuliah secara singkat untuk diperbaiki kesempurnaan laporan. Jadi itu mungkin di sini barangkali ya kan, barangkali belum clear, tolong dicek lagi, tolong diperbaiki. Nah itu. Kalau sudah clear, saya kira ya laporannya kirim aja laporannya. Nanti kan komentar saya deh, kayak clear saya kira, tolong diperbaiki aja di situ. Nah gitu nanti perbaikannya itu kan itu ya kan. Ada lagi selain dari Pak Bambang tadi? Pak Bambang cukup saya kira ya. Ya cukup Pak. Oke, ada lagi yang lain ada kelompok nanti saya tunggu dari kelas nanti insya Allah besok saya perbaiki langsung atau malam ini kalau sempat nanti. Pak, ini aja Pak, khawatir Pak. Saya apakah yang kelompok ini memang benar-benar yang tadi disebutkan sama Bu Mutia itu sudah benar-benar fix tidak ikutan dalam kuliah ya Pak ya? Nah itu saya bilang di Soalnya dalam kasihan ada itu, itu masih ya kan? kasihan khawatir gitu aja sih Pak. Itu dia ya itu. Saya kira begitu. Pertama, yang kedua adalah yang cuma khawatir nomor kelompok tiga aja sebenarnya. Kalau misalnya memang tidak ada orang ini, Oh, kelompok 3 cukup tuh Pak. apa? Kelompok 3 cukup Pak dia. Sari ada, Ada Pak. Dewi ada. Sehari Amban ini nggak ada nih Pak, nggak jarang. Oke, Dewi Panji. Ada Pak, ternyata kuliah Pak. Iya Iya. kuliah Pak. Saya kira gini aja Mutia yang ini aja dah ya, ya. Ya deh, ya Iya, Pak. ya, daripada ribet gitu. Karena memang pilihan orang tua ini. Iya, Seperti yang kemarin kan, Iya Bapak. pilihan Iya, orang Iya tua Pak. gitu ya. iya Kalau kita orang, manut sama pilihan orang tua, ya, Pak. pilihan orang tua kan Iya Iya, Pak. berkah ada Orang tua berkahnya pasti gitu. tahu lebih iya baik ntar Pak. Ada disangka si berkahnya Rumah pilihan lagi orang tua Pak. gitu. Iya. Saya belum tua Pak. Bukan saya orang tua, Oh saya ya orang Bapak ya. tua gitu. Oh, Saya kan maaf orang Pak. tua gitu ya. Iya Pak. Ini kan anak-anaknya gitu. Iya. Kelompok satu, kelompok dua gitu. Oke, mudah-mudahan cocok. Inilah barangkali ya apa kalau misalnya milih sendiri kan, nah itu kan sudah barangkali dengan Pak Prof Jerry kalau kan sekarang dipilihkan orang tua gitu. Cocok nggak kira-kira gitu ya kan? Cocok lah, Pak. Ya, Cocok. cocok semua lah Dicocok-cocokin mestinya Pak. kan gitu. Cari persahabatan kita ini, jangan cari musuh gitu kan. Iya. Pak tahu Mungkin jodoh. ada yang tidak bisa misalnya nimbrung gimana itu, mungkin dia pakai doa kali kan gitu-gitu aja Iya. ambil positifnya kan. Iya. Iya, kayak dia doa gitu kan. Nah, nanti kan waktu kita tanya jawab itu aja kali-kali kayaknya ngomongnya gugup-gugup, catatan saya aja gitu. Catatan saya kayaknya dia ini kan gitu kan. Tapi tidak ini tidak ngurangin dari kelompok gitu ya, tidak ngurangin kelompok. Catatan saya aja gitu kan. Ini anak kayaknya kan gitu kan. Oke. Emang kalau Saya dasarnya kira gugup sepakat aja gimana kita ya, Pak? sepakat aja ya dengan kelompok ini ya. Iya, Pak. Sepakat ya, jadi nggak Ya usah Pak. Ya di Pak. ya udah, saya kira nanti takutnya ada masuk gitu kan. Kayak kemarin yang hari Selasa itu saya kira dia keluar itu ketua kelas rupanya dia minta ganti nggak mau ketua kelas tapi tetap ada dia namanya saya cabut kemarin tuh dia langsung nelpon saya gitu begitu saya upload Pak nama saya nggak ada kenapa kan katanya nggak sudah keluar bukan Pak ketua kelas nggak lagi katanya saya nggak Oh, ketua kelas lagi ya. Oke. Dia tetap masih aktif gitu ya itu ya saya kira kalau memang itu nanti sambil jalan minggu-minggu depan kita atau barangkali di Japri mengenai tugas gitu ya karena ini penting gitu kan porsinya itu apa menentukan juga gitu kan. Dan kan kebanyakan dalam UAS kan banyak-banyak materi gitu kan. Kemudian banyak mata kuliah gitu kan. Kadang-kadang nggak konsen dia gitu. Tapi insya Allah yang sebelum-sebelumnya itu apa yang di kuantitatif ini banyak yang bagus gitu ya. Karena dia ngikuti panduan itu aja gitu. Kalau ngikuti panduan insya Allah begitu ya. Ada lagi selain daripada teman kita tadi bertanya, Pak Bambang. Bagus sarannya ya. Pak Bambang pintar nyanyi tuh, Pak. Bagus suaranya. Siapa? Pintar nyanyi, Pak Bambang. Bambang, Wah, oke. mulai lagi nih. Nanti terakhir aja kita. Pas saya masih muda Pak. Tadi ada yang lebih tua Terakhir Pak. aja nanti. Satu lagu buat Pak Bambang. Saya kan calon Astaga, sesi terakhir masih itu aja. apa apa offline Saya batuk Pak. nggak kelihatan karena kan ada yang keluar kota kasihan juga itu ya kan. Saya suka Pak, gugup mau Pak. Kalau gugup bikin gimana info, Pak? Pak. Kalau biasa gugup Pak. Bang Nanti penilainya Pak. apa ya Kalau Ya, penilai mohon izin. orangnya suka gugup gitu Pak. nggak jelas suaranya. Kan tadi Bapak sampaikan. Nah, nanti ada kalau misalnya dia gugup apa gitu, nah ada apa namanya? Jadi catatan Bapak gitu Pak.
Ya Iya, enggak Pak? bukan gugup artinya dia jawabnya gimana gitu kan. Nah, kalau gugup sih Oh, biasa gitu. Tapi kalau menjawabnya nggak clear gitu kan, nah, kayaknya minta bantuan yang lain gitu kan. Jadi misal katakan belum clear, balik kalau misal katakan teknik samplingnya belum jelas gitu. Nah teman-teman lain nanti bantu gitu kan. Oke clear jawaban dia, jelas dalam kelompok itu. Nah, jadi nilainya nilai kelompok. Ah cuman yang ragu-ragu menjadi bukan bukan gugup, ragu-ragu menjawab gitu ya. Mungkin catatan kecil bagi saya itu. Tidak bicara pada oh nilai, iya Pak. tidak ngurangi nilai gitu. Tetap nilai kelompok gitu. Kecuali kan ada ketentuannya tadi kan, bahwa kalau dia tidak hadir ada nggak di situ? Kalau tidak hadir itu nilainya 50% dia. Jadi kalau Pak, misalnya mau izin info, Pak. ya silakan Mak Era, Iya. Dari awal kuliah, atas nama Faras dari kelompok 4, itu nggak pernah hadir ya, Pak? kelompok 4. Kelompok 4 paras berapa orang? Kelompok 4 5. 5 orang kurang satu jadi 4 masih nggak apa-apa lah cukup saya kira ya. Gitu. Samperin aja Mas ke rumahnya Mas. Masih ada yang Siap. lain ya? Hmm. Nah, masih ada yang lain kan? Masih Pak, masih Pak. Masih. Jangan sendirian aja lah gitu ya. Saya kira Ya. nggak usah dirubah lagi lah gitu ya. Mungkin kita lihat apa yang tidak hadir. Nah, yang kalau memang tidak dia kan dia hadir, dia apa dia aktif gitu kan. Tapi waktu presentasi dia tidak hadir gitu. Nilai yang bersangkutan tuh 50% dia. Pak, saya bikin PPT-nya, Pak, saya kontribusi. Enggak, saya enggak tahu itu. Saya bukan malaikat, ya. Yang kita tampilkan adalah pada saat hadir di situ. Nah, kecuali kalau dia bikin reasonable reason gitu ya. Alasan yang beralasan dengan macam-macam lah gitu, Pak. Kok kemarin panggil bos gitu kan. Masalah ini, jadi saya tidak bisa. Dan mungkin kita akan berikan presentasi di hari lain gitu. Nah, mungkin dengan artikel yang berbeda gitu. Itu ya kan. Kalau kebanyakan tugas Pak jadi lama Apa? Pak, nggak bisa Pak ya? Halo? Halo, Pak Bambang tadi ya? Iya Pak. Kalau misalnya pas lagi banyak tugas Pak, nanti bisa diulur Iya, dulu nanti ya kita Pak. kita dia yang bersangkutan aja nanti kita atur gitu untuk Oh iya. presentasi. Ya Notat kan? Pak. Ya, jadi tetap kita berikan kesempatan untuk kalau tidak kan kan namanya sambil bekerja. Cuman kalau tidak hadir kan saya nggak tahu gitu kan. Ya. Ya, jadi kalau hadir itu selalu ada kebersamaannya gitu. Jadi kita akan berikan fasilitas. Kecuali kalau dia tidak memberikan WA, kemudian apa nggak memberikan informasi ya berarti sekitar itu aja 50% nilainya. Jadi kalau temannya dapat 90, dia dapat 45 gitu. Yang bersangkutan ya bukan kelompoknya, jangan salah gitu ya, jangan salah. Lebih baik kita clear dari sekarang gitu daripada belakangan kita nggak enak gitu ya, atau nggak hadir ya kan. Nah, itu kan jadi apa, walaupun dia barangkali bikin PPT-nya macam-macam lah gitu kan, macam-macam gitu. Idenya dari saya Pak ya silakan gitu kan, namanya dalam kelompok kan begitu, tapi dalam presentasi yang kita nilai kehadiran juga gitu ya. Jadi enak kitanya di belakangan gitu ya, bukan tidak diberikan fasilitas untuk melakukan presentasi mandiri gitu ya, sendirian dia. Ada lagi? Pak Yang Musin izin tanya, apakah ada mekanisme penilaian peer gitu Pak, misalnya sesama anggota kelompok? Karena kan mungkin di dalam kerja kelompok ini mestinya kan benar ada kerja kelompoknya ya Pak ya. Kalau misalnya yang misalnya saat kerja kelompok dia selalu tidak hadir gitu kan, tidak memberikan ide gitu Pak, ada porsinya itu nggak ya? tidak, kita tidak. Ya tidak ya. Saya menganjurkan lebih kita berkelompok itu cari persahabatan aja dah. Ya, Kecil kita ya, dunia ini kecil gitu. Suatu saat kita akan ketemu gitu. Kayak Ya merasakan mungkin itu Pak gitu. iya betul Pak. Itu persahabatan. Pak Musin, izin, Saya kan notice. Pak, maaf Pak, mau kasih masukan aja Pak. Kira-kira ada plus minusnya sebetulnya Pak dengan pertimbangan dari kelompoknya dari Bu Ketua ya Pak. Kita kan ada beberapa tugas nih Pak, dan kalau misalkan tugas-tugasnya ini beda-beda kelompok, dikhawatirkan nanti sulit untuk mengatur waktu kerja kelompoknya Pak, karena berbeda-beda gitu Pak. Pertimbangan aja, apakah bisa misalkan mungkin pakai kelompoknya Bu Ketua, tapi mungkin ditambahkan nama-nama mahasiswa yang tadi jarang absen gitu Pak. Jadi memperkecil kemungkinan kita nanti bentrok waktunya
untuk mengerjakan tugas ini Kalau gitu, susah kelompok-kelompok itu ngatur juga, waktunya. Mas. Kalau kelompok-kelompok itu juga ketemu terus kan bosen ya kan? Bosen juga. Betul tuh, Pak. Nah, cari nuansa baru dah. Mas Lis, Mas Lis soalnya bosen Pak ketemu saya Pak. Nuansa baru aja dah. Ya, Halus Mas Lis sekali soalnya saya bosen ketemu saya pengen Pak. dengan kelompok Cano ya, kayak tidak dapat. Udah hafal banget apa Nana ini. Iya. Iya. Ya pokoknya Saya kira inilah gitu, yakin Mas. pada pilihan Apalagi orang tua. Hubungan mah bisa Iya. dibangun nanti ya. Iya. Iya kan kalau gitu aja kan mentok kita kan gitu. Kalau saya ngajar di Palembang aja kan gitu, atau saya ngajar di Bakti aja kan nggak tahu di tempat lain rupanya begini kan gitu. Iya betul Pak. Oh ternyata Kalau di untuk sosialisasi sih kita ternyata kayaknya di Mesir kompak-kompak begini. semua Pak. Udah jadi ada nuansa. Tiga, di satu sisi ada kekurangan di sana, kita bisa perbaiki untuk yang kita ambil dari kelebihannya gitu. Iya. Siap Gitu Pak. kan. Oke. Mas Lis kalau kecewa sama Ujungnya saya bilang aja di Mas Lis. di Unsri saja. Proposal mahasiswa itu ditekankan. Di proposal itu adalah usulan gitu kan, usulan untuk kita ngerjakan gitu. Nah nanti kan si pembahas ngasih tahu gitu, kamu tuh kurangnya di sini gitu. Jadi nggak harus sempurna dulu kita, tapi kita paling tidak ada ide. Nah kan dari sana kita saya kembangkan dari, oh bagus nih saya bilang. Daripada kita nunggu sempurna, lu nggak akan sempurna kita kan gitu kan. Ternyata ada kekurangan gitu. Nah di proposal ya, nanti diperbaiki. Nah yang susahnya itu kadang-kadang tidak diperbaiki sama mahasiswanya. Pas di sidang dikejar lagi sama si dosennya gitu. Kenapa nggak masukkan usul saya kemarin? Nah, mulai moles ya kan gitu kan. Ada memang tidak bisa dikerjakan gitu, ada gitu. Memang tidak, dia mengusulkan tapi tidak bisa dikerjakan. Ada gitu ya. Kita bisa fighting di sana gitu kan. Kita bisa kayak kemarin itu tentang political marketing gitu kan. Tentang yang kemarin tuh yang Anies jadi jadi dia diusulkan memasukkan sesuatu memang agak sulit untuk kita cari datanya itu kepada responden nggak akan jawab gitu. Ada sesuatu yang misalnya kata apakah dikasih uang umpamanya kan gitu kan nggak mau lah ngasih kan gitu kan money politik gitu kan kira-kira begitu ya nggak mau lah sih itu ada resiko yang tidak bisa dijawab gitu. Nah bisa kita fighting di sana gitu. Saya kira cukup ya untuk kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ada lagi? Pak, mengenai tema penelitiannya itu kita yang tentuin sendiri, apa udah ada tema dari Bapak? Yang tugas ini ya? Iya Pak, yang pembuatan tugas proposal pembuatan ini. proposal ini yang penting ujungnya sama dulu. Misalnya Pak kalau misalnya pengaruh X1, X2, X3 terhadap kepuasan umpamanya kan gitu kan? Di artikelnya gitu kan. Nah, tadi setelah Anda lakukan survei awal tidak X1, X2, X3 jadi X4, X5 jadi pengaruh X4, X5 terhadap kepuasan gitu. Jadi X-nya berubah tapi kepuasannya tidak gitu. Jadi tema kepuasannya tidak atau tema Y-nya enggak gitu. Nah, kecuali kalau misalnya dia katakanlah ada mediasi tadi terserah nantinya gitu. Apakah ujungnya kepuasan tadi kan? Apakah ujungnya loyalitas? Apakah ujungnya word of mouth? Terserah nanti. Jadi pengaruh bla 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 terhadap word of mouth gitu. Ada yang celoteh-celoteh gitu kan. Jadi kalau bicara pada topiknya Y-nya gitu. Nah, yang X1, X2 itu bergantung kepada temuan Anda gitu kan. Jadi survei awal itu temuan Anda awal gitu. Jadi artikel itu rujukan kita gitu. Jadi saya akan ngejar artikel itu gitu. Kepuasan, akibatnya kepuasan dia. Tinggal temuan kepuasan itu berbeda-beda kan gitu kan. Bergantung pada industrinya, bergantung pada kondisi di mana gitu. Ya Pak, berarti nanti kita dibekali dengan artikel, tiap kelompok artikelnya Sudah kan beda-beda. sudah saya Nanti kirim. berangkat dari situ, terus nanti kita bikin. Oke. Artikel sudah kan masing-masing kelompok kan? Udah Pak. Sudah saya kirim ya, sudah saya kirim itu di GCR. Ada di Classroom ya. Ya di GCR-nya ada. Mungkin yang belum bisa buka itu nanti saya kirim lagi Mutia ya. Mutia barangkali belum bisa buka GCR-nya kali ya. Iya Pak. Ya, oke, nanti saya kirim lagi. Pak Iya, Sayuti minta tolong di share ke grup Pak Sayuti. Boleh? Iya Pak Bambang, Pak Nanang. Boleh ya? Ya, nanti saya kirim juga ke ketua kelas nanti ya. Dia kan ketua kelas kita. Yang lain bisa buka ya? Kalau saya sih bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Ada lagi selain dari situ? Mungkin Enggak Pak, cukup Pak. Berapa 3 kali kan? Minggu ke berapa? Minggu kelima ya? Minggu kelima dan keenam gitu kan presentasinya gitu.
Ketujuh kita review dengan UAS. Barangkali ada satu chapter yang akan kita cover juga di UAS-nya, gitu. Di minggu terakhir gitu. Kalau memang tidak ada, saya kira selamat beristirahat, selamat menikmati malam Selasa. Kita absen dulu, Pak. Apa? Absen dulu nggak? Nggak Saya usah. dengan UAS sudah dilakukan ya. Jadi Oke, manualnya ya nggak usah Ya Pak, saya. makasih Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya saya manual. Nanti kalau misalnya salah klik, tolong di japri aja ya. Minggu Oke, kemarin Pak. nggak ada Ya, masalah Pak. pastinya kan dari saya? Ya Pak. Nggak ada kan? Oke, baik. Ya Pak. Ada Japri semua aja, kok, nggak Pak. usah melalui ketua kelas ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Terima Selamat kasih. malam, Pak. Terima Bapak kasih. Musi, Selamat malam, Pak Pak Musi. rekan. Alhamdulillah.